dataset pelatihan untuk membuat prediksi untuk titik-titik data baru, di mana algoritma ini menemukan titik-titik data terdekat dalam dataset training alias tetangga terdekatnya. Nah, selanjutnya kita masuk pada KNN classification. Nah, di mana KNN klasifikasi ini atau klasifikasi kata tangga ini dalam versi paling sederhana, di mana algoritma KNN ini hanya memperbandingkan tepat satu tetangga terdekat, yaitu titik data training yang paling dekat dengan titik yang ingin kita prediksi, di mana prediksi kemudian hanya merupakan output yang diketahui untuk titik pelatihannya. Nah, langsung saja di sini seperti yang kita lihat pada gambar di sini, di mana gambar ini merupakan visualisasi hasil dari klasifikasi menggunakan algoritma KNN, di mana pada data dua dimensi. Nah, titik-titik berwarna biru ini adalah berbentuk lingkaran mempresentasikan data training dengan kelas 0. Nah, sedangkan titik-titik berwarna merah berbentuk segitiga ini dengan kelas menunjukkan data training dengan kelas 1. Nah, selain itu terdapat titik-titik berbentuk bintang yang merupakan data uji atau tes data, di mana bintang biru ini menandakan data uji yang diprediksi sebagai kelas 0 dan bintang merah ini menandakan data uji yang diprediksi sebagai kelas 1. Nah, panah pada gambar ini menunjukkan jarak terdekat antara dua data uji dan data training yang menjadi acuan dalam proses klasifikasi. Nah, dalam ilustrasi yang seperti yang kita lihat di sini di mana kemungkinan digunakan nilai tetangganya adalah 1. Nah, sehingga kelas data uji ini ditentukan berdasarkan satu tetangga terdekat. Jika data uji berada lebih dekat dengan data training kelas 0, maka diprediksikan kelas 0, dan maka sebaliknya, jika lebih dekat dengan kelas 1, maka dia termasuk dalam kelas 1. Nah, dalam visualisasi yang kita lihat di sini, ini memperlihatkan bahwa keputusan KNN ini sangat bergantung pada tetangga terdekat. Bisa kita lihat di sini, pada training kelas 0 ini yang paling dekat adalah tset. Yang paling dekat adalah yang tset 0, maka dia masuk dalam tergolong kelas 0. Nah, sedangkan untuk yang bintang ini yang serikot untuk training kelas 1 ini lebih dekat dengan yang ini, maka dia masuk pada training kelas 1. Nah, kemudian di sini dijelaskan di mana mereka menambahkan tiga titik data baru yang ditujukan sebagai bintang
untuk masing-masing, di mana menandai titik-titik terdekat dalam data dalam set training. Nah, diprediksi dalam algoritma satu tetangga terdekat itu adalah label dari titik-titik tersebut yang menunjukkan warna tanda silang. Nah, selanjutnya itu di mana alih-alih hanya membandingkan tetangga terdekat, di sini juga kita bisa membandingkan sejumlah tetangga K-nya, ya di mana asal-usul dari nama algoritma tetangga terdekat itu ketika kita membandingkan lebih dari satu tetangga. Kita menggunakan voting untuk menetapkan label, di mana berarti untuk setiap data titik-titik uji kita menggunakan beberapa banyak tetangga yang termasuk kelas 0 dan beberapa banyak tetangga yang termasuk kelas 1. Nah, kemudian kita menetapkan kelas yang lebih sering muncul, di mana dengan kata lain kelas mayoritas di antara tetangga terdekat. Nah, di sini juga ada gambar, di mana gambar ini merupakan juga visualisasi dari proses klasifikasi, yaitu menggunakan KNN pada 2 dimensi dengan lebih dari satu tetangga terdekat. Nah, di mana titik-titik warna biru ini yang dilingkari ini menunjukkan data training dengan kelas 0, sedangkan untuk berwarna merah berbentuk segitiga itu menunjukkan data training kelas 1. Nah, titik-titik berbentuk bintang ini merupakan data uji, di mana bintang biru ini menandakan data uji yang diprediksi sebagai kelas 0, dan bintang merah ini menandakan data uji yang diprediksi sebagai kelas 1. Di mana garis dan panah yang ditampilkan ini sehubung dengan data uji yang menghubungkan data uji dengan beberapa data train terdekat yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, di mana kelas data uji ini ditentukan berdasarkan mayoritas dari tetangga terdekatnya, sehingga meskipun satu tetangga berasal dari kelas tertentu, hasil akhir prediksi tetap bergantung pada dominan kelas di sekitarnya. Jadi dia itu bergantung kayak banyak kelas yang lebih dominan dari dari tetangganya. Nah, hasil akhir dari prediksi ini ditetapkan bergantung pada dominan kelas di sekitarnya, di mana pada gambar ini tuh menegaskan bahwa penggunaan nilai K yang lebih besar itu membuat model KNN lebih stabil dan tidak sensitif terhadap satu titik data saja, namun tetap sangat berpengaruh oleh data di ruang fiturnya. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa sekali lagi bahwa prediksi ditampilkan sebagai warna pada tanda silang, di mana kita bisa melihat bahwa prediksi untuk titik data baru di kiri atas tidak sama dengan prediksi ketika kita hanya menggunakan satu tetangga. Nah, di sini ada codingan, yaitu membuat model di sini menggunakan, di sini ada
codingan, yaitu menggunakan model KNN dengan Scikit-learn. Mungkin bisa kita langsung coba. Oh ya, sebelumnya di sini saya ingin jelaskan dulu untuk analisis K-neighbor classification, di mana di sini itu untuk dataset 2 dimensi ini kita juga bisa menggambarkan prediksi untuk semua titik uji yang mungkin di bidang XY-nya, di mana kita akan memberikan warna pada bidang tersebut sesuai dengan kelas yang akan diberikan pada sebuah titik di wilayah ini. Nah, ini memungkinkan kita melihat batas keputusan, yaitu pemisahan antara tempat algoritma memberikan kelas 0 dan tempat algoritma memberikan kelas 1. Nah, di sini tuh sebelumnya sudah saya coding ini, di mana untuk dataset prediknya itu yaitu 1, 0, 1, 0, 1, dan untuk tes akurasinya itu 0,85. Nah, sebelumnya di sini itu ada hasil dari hasil dari visualisasi. Nah, kita lanjut di sini ada salah satu visualisasi di mana di sini memperlihatkan perbandingan batas keputusan, yaitu decision boundary, di mana algoritma KN ini itu untuk 3 nilai jumlah tetangga yang berbeda, yaitu K1, K3, dan K9, di mana tingkat lingkaran biru ini mewakili kelas 0, sedangkan untuk segitiga segitiga merah ini mewakili kelas 1, di mana latar belakang warna biru dan warna merah menunjukkan wilayah prediksi model, yaitu area di mana suatu titik baru akan diklasifikasi sebagai apakah dia kelas 0 atau kelas 1. Nah, pada K1 ini batasan keputusannya terlihat sangat berlekuk dan tidak lurus, di mana setiap prediksi sangat bergantung pada satu tetangga terdekat, sehingga model itu menjadi sangat sensitif terhadap noise atau overfitting. Nah, sedangkan pada K3 ini itu keputusan mudah lebih halus dan stabil karena keputusan ditentukan oleh mayoritas dari 3 kelas tetangga terdekat. Nah, sementara itu pada K9 ini
batas keputusan menjadi jauh lebih lebih jauh halus dan sederhana karena pengaruh banyak tetangga sekaligus membuat modul lebih umum atau lebih general meskipun beresiko mengakibatkan eh, detail pada pola atau underfitting di mana pada gambar ini itu menunjukkan bagaimana pemilihan nilai K mempengaruhi tingkat kompleksitas model KNN dan kualitas general hasil klasifikasi. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan bahwa di sini juga seperti yang kita bisa lihat di sebelah kiri pada gambar ini menggunakan satu tetangga yaitu menghasilkan batas keputusan yang mengikuti data training dengan sangat dekat, di mana mempertimbangkan lebih banyak tetangga akan menghasilkan batas keputusan yang jauh lebih halus. Nah, batas yang lebih halus sesuai dengan model yang lebih sederhana. Dengan kata lain, menggunakan sedikit tetangga itu menunjukkan kompleksitas model yang tinggi. Seperti yang ditunjukkan di sisi kanan pada gambar, di mana menggunakan banyak tetangga menunjukkan kompleksitas model yang rendah. Nah, mempertimbangkan kasus ekstrim di mana jumlah tetangga sama dengan jumlah seluruh titik data set training. Setiap titik diuji untuk memiliki tetangga yang persis sama semua titik pelatihan dan semua prediksi akan sama di mana kelas paling sering muncul dalam set pelatihan. Nah, kemudian di sini juga ada kemudian di sini ada gambar juga di mana menunjukkan hubungan antara jumlah tetangga pada algoritma KNN dengan nilai akurasi baik pada data latih maupun data uji, di mana garis penuh ini mempresentasikan akurasi data latih, sedangkan garis merah putih menunjukkan akurasi data uji. Terlihat bahwa saat K1 akurasi overfitting karena model itu akurasi data latih sangat tinggi yaitu meninggal 100%, tetapi akurasi data uji itu relatif lebih rendah yang menandakan overfitting karena model terlalu mengikuti pola data latih. Nah, sehingga bertambahnya nilai seiringnya bertambahnya nilai K, akurasi data latih maupun menurun secara bertahap, sedangkan akurasi data uji justru meningkat dan mencapai nilai tertinggi. Sehingga K6 ini menunjukkan generasi terbaik. Setelah itu, semakin besar akurasi data uji kembali menurun dan menandakan mulai terjadi underfitting, di mana grafik ini menegaskan pentingnya pemilihan nilai K yang optimal pada KNN
untuk memperoleh forma klasifikasi terbaik. Nah, di sini kita masuk pada KNN regression. Di mana pada regresi ke tetangga terdekat ada juga varian regresi dari algoritma KNN ke tetangga terdekat. Sekali lagi, di mana kita di sini kita mulai menggunakan tetangga terdekat tunggal. Kali ini itu menggunakan dataset gelombang, di mana di sini telah menambahkan 3 titik data uji sebagai bintang hijau di sumbu X, memprediksi menggunakan satu tetangga hanya merupakan nilai target dari tetangga terdekat. Nah, pada gambar di sini itu ini tuh memperlihatkan penerapan KNN untuk kasus regresi atau KNN regresi, di mana titik biru kecil ini mempresentasikan data latih dengan hubungan dengan hubungan antar nilai feature atau sumbu X-nya itu dan target atau sumbu Y-nya. Di mana bintang hijau juga ini menunjukkan titik data uji yang ingin diprediksi nilainya, sedangkan pada bintang biru ini menunjukkan hasil prediksi KNN untuk masing-masing data uji tersebut. Nah, garis putus-putus vertikal ini menandakan posisi fitur dari data uji dan memperlihatkan bagaimana KNN itu mencari tetangga terdekat di sekitar posisi tersebut. Nah, nilai prediksi bintang biru diperoleh oleh rata-rata nilai tetangga terdekatnya, sehingga posisinya itu berada di tengah-tengah sebaran titik latih di sekitar data uji. Nah, visualisasi ini menegaskan bahwa KNN ini tidak hanya digunakan untuk klasifikasi, tapi juga efektif untuk memperkirakan nilai kontinu atau regresi berdasarkan kedekatan data. Nah, kemudian kita masuk pada kelemahan dan kekuatan dan kelemahan dan parameter. Di mana secara prinsip ada 2 parameter penting pada klasifikasi K-Nighbors, di mana jumlah tetangga dan bagaimana kita mengukur jarak antar titik data. Nah, dalam praktiknya itu menggunakan jumlah tetangga kecil seperti 3 atau 5 seringkali bekerja dengan baik, tetapi tentu harus menyesuaikan parameter. Memilih ukuran jarak yang tegak agak di luar cakupan buku, di mana secara default jarak Euclidean digunakan yang bekerja dengan baik di banyak pengaturan. Nah, salah satu kelebihan dari KNN adalah model ini sangat mudah dipahami dan sering memberikan kinerja yang wajar
tanpa banyak penyesuaian. Dimana menggunakan algoritma ini tuh adalah metode dasar yang baik untuk dicoba sebelum mempertimbangkan teknik yang lebih maju. Nah, membangun model tetangga terdekat biasanya sangat cepat, tetapi ketika training kita sangat besar, baik dari jumlah fitur maupun jumlah sampelnya, prediksi itu bisa menjadi lambat. Nah, saat menggunakan algoritma KNN ini penting untuk memproses data terlebih dahulu, di mana pendekatan ini seringkali tidak bekerja dengan baik pada dataset dengan banyak fitur atau ratusan atau lebih. Nah, sangat buruk pada dataset di mana sebagian besar fitur itu bernilai 0, sebagian besar waktu atau disebut dataset sparsi. Jadi meskipun algoritma Canary Netboard mudah dipahami, algoritma ini jarang digunakan dalam praktik karena prediksi yang lambat dan ketidakmampuannya menangani banyak fitur. Metode yang akan kita bahas ini ya itulah memiliki kekurangan dan jadi metode kepada Canary ini tuh kelebihannya itu dia mudah dipahami, tetapi kalau untuk kekurangannya itu algoritma ini sering jadi digunakan karena dia itu lambat dalam memprediksi atau menangani data yang terlalu banyak fiturnya. Nah, mungkin dari saya itu saja. Lebih